Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Anissa Hasan, NIM 105421101317. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai perawatan metode Kamuro, di mana tujuannya untuk mengetahui dan mampu melakukan perawatan metode Kamuro dengan benar, sehingga dapat memberikan bimbingan terhadap ibu atau pengganti ibu. Waalaikumsalam Ibu, silakan duduk. Perkenalkan Ibu, saya dengan Dr. Nurul yang bertugas di Poli pada malam hari ini ya Bu. Alhamdulillah Ibu telah menjalani proses persalinan ya Bu. Tapi Ibu, di sini saya mendapatkan catatan dari bayinya Ibu bahwasanya bayinya Ibu ini mempunyai berat badan rendah ya Bu, yaitu 2.200 gram. Kalau boleh tahu Ibu, ini anaknya Ibu yang keberapa? Ketiga. Jadi berat badan anaknya yang sebelumnya berapa Ibu? 2.800 Dik. Nah ya. Jadi saya kembali jelaskan ya Bu mengenai berat badan bayi lahir. Adapun normalnya itu ya Bu di atas 2.500 gram. Nah, di bawah dari 2.500 gram maka itu digolongkan dalam berat badan lahir rendah ya Bu. Nah, ya. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan perawatan metode Kamuro terhadap bayinya Ibu. Nah, sebentar saya akan meletakkan bayinya Ibu di dadanya Ibu. Otomatis akan ada sentuhan kulit antara kulitnya Ibu dengan bayinya Ibu. Nah, di sini tujuannya agar suhu bayinya normal, kemudian pernapasannya teratur, denyut jantungnya stabil, dan diharapkan berat badan bayinya naik dengan normal ya Bu. Kemudian perawatan metode Kamuro ini saya akan lakukan selama 24 jam ya Bu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Itu dok, kalau misalnya mau kencing dok bagaimana? Oh iya, kalau misalkan kita mau ke WC ya untuk buang air kecil, jadi nanti Ibu bisa gantian dengan suaminya Ibu. Nah, nanti saya ajarkan bagaimana cara penggunaan metode Kamuro ini ya Bu. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Jadi kalau berbaring dok? Oh, kalau berbaring enggak jadi masalah Ibu. Yang penting penyangga dari baju Kamuronya ini Ibu kuat ya. Nah, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan Ibu, silakan Ibu tanda tangani pernyataan ini ya. Oke, baik Ibu, silakan Ibu cuci tangan dulu terlebih dahulu ya sambil saya mempersiapkan alat dan bahannya. Selanjutnya persiapan alat dan bahan. Di sini ada baju Kamuro, kemudian ada topi bayi, ada popok bayi, kemudian ada manikin bayi. Nah, di sini pertama saya akan melakukan pemasangan popok pada bayi. Kemudian saya akan memasang topi bayi. Permisi Ibu, saya akan letakkan bayinya Ibu di dadanya Ibu ya. Saya permisi Ibu. Nah, di sini saya letakkan bayi ibunya di tengah-tengah dadanya, di antara payudara kiri dan kanan. Kemudian usahakan sipoideus ibu dan anaknya bertemu. Nah, kemudian di sini ekstremitasnya kita fleksikan seperti frog position. Nah, kemudian bisa berdiri Ibu. Nah, kemudian saya akan memasang baju Kamuronya. Permisi ya Bu.
di sini saya memasang baju kangurunya. Permisi Bu. Kemudian tadi Ibu bisa pegang dulu deh. Nah, kemudian bagian bawah saya lilitkan. Sudah erat kita rasa Ibu? Ya. Kemudian lilitkan ke depan. Kemudian di sini saya ikat dengan erat. Sudah erat kita rasa? Oke ya. Kemudian untuk lilitan yang di atas di sini kita susuri dulu mandibulanya bayi dengan baju kanguru. Nah, kemudian lilitan di atas kita lilitkan di bawah aksilanya Ibu. Permisi ya Bu. Kemudian di sini kita silangkan. Permisi ya Bu, silangkan dan lilit ke depan. Nah, kita pegang dulu yang satu ya Bu. Nah, kemudian di sini saya lakukan ikatan yang erat, kemudian membuat simpul hidup agar Ibu jika ingin menyusui tidak susah untuk melepas ikatannya atau penyangganya. Kemudian begitu juga dengan yang satunya saya ikat, kemudian saya simpul hidup. Nah, jika ibu ingin menyusui anak-anaknya, di sini saya menggunakan simpul hidup. Jadi ibu tinggal melonggarkan ikatannya, kemudian menyusui anaknya, dan setelah menyusui ibu bisa memasang kembali dengan posisi kepala anaknya di posisi yang berbeda. Nah, setelah itu kita akan melakukan cek kekuatan. Nah, permisi Ibu ya, coba kita tunduk. Nah, di sini kita nilai, ya bisa kembali Ibu. Di sini kita dapat nilai apakah ketika ibu tunduk ibunya memegang anaknya atau tidak. Apabila ibu tidak memegang anaknya, itu artinya penyangganya sudah kuat. Nah, kalau misalkan ibu masih refleks dan memegang bayinya, maka penyangganya masih longgar. Nah, kemudian ibu bisa berjalan ke depan. Nah, sama seperti tadi kita nilai, kalau misalkan ibu masih memegang bayinya, berarti penyangganya belum kuat atau longgar. Dan apabila sudah tidak dipegang lagi oleh ibu, maka penyangganya sudah kuat. Nah, kemudian permisi Bu, bisa mengikuti dulu kembali ya. Nah, setelah dilakukan perawatan metode kanguru, kemudian kita nilai, kita lihat pernapasannya, denyut jantungnya, kemudian warna kulit bayinya merah, normal, kemudian pucat. Apabila pucat, kita temukan pucat, maka dilaporkan segera. Nah, setelah itu kita menilai juga suhunya bayi dengan cara memegang telapak kakinya bayi. Nah, setelah itu sekarang ibu bisa menilai bayinya sendiri ya Bu. Nah, dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan ya Bu. Jadi ibu menguji kekuatan, edukasi menyusuinya, kemudian kenali juga tanda-tanda bahayanya ya Bu.
dengan tata cara yang sudah saya bacakan tadi dan saya sudah jelaskan tadi ya Bu. Baik Ibu, sudah selesai ya. Makasih atas kerjasamanya ya Bu. Terima kasih banyak dok. Ya Bu.